pidana nomor 134 garing Pit B garing 2022 atas nama terdakwa Royji Saputra anak dari Anton Baso, Julian Rasidi bin Aspar, Rahmat bin Saleh, Beno Suwandi anak dari Ramin, dan Ratri Junius Feozin Kikaya anak dari Ling Rahat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kasus kematian Hendrikus Pratama akhirnya memasuki tahap sidang pengadilan. Sidang perdana dilaksanakan 13 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi korban. Sidang dimulai pukul 10 pagi yang dipimpin Hakim Ketua Ambrosius Situmorang dan 2 hakim anggota, yakni Muhammad Firman Sahroni dan Pande Tasya. Sedangkan jaksa penuntut umum hanya 1 orang, yakni Muhammad Fahmi Abdillah. Dalam sidang perdana ini penuntut umum menghadirkan langsung 5 terdakwa di muka persidangan, yakni Royji Saputra, Julian Rasidi, Rahmat, Beno Suwandi, dan Ratri Junius Feozin Kikaya. Sementara keluarga korban dihadiri langsung istri almarhum Hendrikus Pratama, Penny Lusiati, kedua orang tua mendiang Hendrikus, anak pertama almarhum serta keluarga besar. Ratusan warga juga nampak hadir di pengadilan namun tidak bisa masuk ruang sidang karena terlalu kecil. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan dakwaan dari penuntut umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi korban sebanyak 3 orang, yakni istri almarhum Hendrikus Pratama, Penny Lusiati, Tommy adik ipar almarhum Hendrikus, dan Aprianus Paskalis Gelung yang merupakan saksi kunci kasus penganiayaan Hendrikus. Sebab Gelung ditangkap bersama dengan Hendrikus dan ditahan di rutan Polres Kubar sejak 10 April 2022. Dia juga jadi korban pengeroyokan 5 tahanan. Penuntut umum dari Kejari Kubar Muhammad Fahmi Abdillah dalam dakwaannya menyebut kelima terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya korban Hendrikus Pratama. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 13 WITA. Saat itu korban Hendrikus Pratama dan Aprianus Paskalis yang merupakan tahanan baru dalam perkara penjualan BBM tanpa izin memasuki Blok 1 Rutan Polres Kubar untuk menjalani penahanan. Para terdakwa disebut melakukan pengeroyokan dengan dalih olahraga tahanan. Telah melakukan perbuatan yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Minggu dan seterusnya dianggap dibacakan dan termuat lengkap dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sendawar 3 Oktober 2022, penuntut umum Muhammad Fahmi. Ya, para terdakwa, ya sudah dengar surat dakwaannya ya, sudah terima, sudah baca kemarin, sebelumnya sudah dengar juga pasal-pasal apa saja yang didakwakan terhadap saudara, ya beserta uraiannya ya, paham ya? Oke. Berkaitan dengan dakwaan penuntut umum, ya ada 6 pasal bersifat alternatif, ya bersifat alternatif, kemudian ancamannya itu di bawah 15 tahun. Ya, berkaitan itu berdasarkan pasal 56 KUHP, majelis hakim tidak berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi saudara. Namun kami tanyakan, apakah saudara ingin didampingi oleh penasihat hukum? Hal tersebut dimungkinkan apabila para terdakwa bisa menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak mampu, ya entah itu surat keterangan tidak mampu atau apa saja surat yang bisa menunjukkan bahwa saudara tidak mampu sehingga perlu untuk ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Ya, sudah paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, mau didampingi atau maju sendiri atau tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum? Ya, kalau memang mau didampingi, kami akan berikan waktu untuk menyiapkan surat-surat, misalnya surat keterangan tidak mampu, baru nanti kami tunjuk. Begitu ya? Itu pertanyaannya. Ya, saya tanyakan terlebih dahulu ke Royji Saputra. Seperti apa? Paham kan pertanyaan saya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Mau didampingi atau maju sendiri? Mau didampingi. Mau didampingi. Bisa menyiapkan surat keterangan tidak mampu? Saudara paham tidak pertanyaannya? Kalau saudara mau didampingi, silakan saudara urus penunjukan penasihat hukum sendiri, surat kuasa dan lain sebagainya.
ya, penasihat hukum siapa yang mau saudara dampingi, yang mau mendampingi saudara. Kalau memang tidak mampu dan ingin kami tunjuk, karena kami tidak memiliki kewajiban untuk menunjuk, ya. Kalau saudara ingin didampingi dan ingin majelis hakim yang menunjuk, silakan ditunjukkan bahwa saudara tidak mampu, entah surat keterangan tidak mampu atau apa begitu. Bisa tidak? Bisa. Baik, Julian Rasidi. Seperti apa? Dampingi, Mulia. Mau didampingi. Oke, Rahmat bin Saleh. Maju sendiri. Maju sendiri. Benus Wandi. Maju sendiri. Ya, Ratri Junius Swajinggi. Maju sendiri. Maju sendiri. Ya, musyawarah terlebih dahulu ya. Oke, baik. Untuk itu berkaitan dengan jawaban dari Roji terdakwa 1, terdakwa 2, ya, begini. Butuh berapa lama waktu untuk menyiapkan tadi surat keterangan? Ada nggak yang bisa siapkan? Ya, keluarganya yang bisa dihubungi untuk menyiapkan. Berubah pikiran yang mulia. Kami berlima maju sendiri. Maju sendiri. Julian juga. Gitu ya, catat ya, nanti aku ganti ya. Baik, jadi para terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 maju sendiri tanpa didampingi penasihat hukum. Begitu ya? Benar yang mulia. Baik. Baik, berikutnya. Nah, kita sudah selesai ya mengenai hak saudara untuk itu. Sekarang ada juga hak untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan. Tadi sudah dengan surat dakwaannya, sudah terima, sudah baca. Berkaitan dengan itu, apakah terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 ada keberatan berkaitan dengan surat dakwaan? Entah mengenai lokasinya, atau waktunya, atau hal-hal yang berkaitan dengan formalitas dakwaan. Ada tidak? Dari Roji dulu, ada keberatan tidak terhadap surat dakwaan? Kalau soal tempat sama lokasi sama jamnya betul aja yang mulia. Baik. Cuma ada masalah yang menyuruh di situ, itu saya tidak merasa menyuruh. Oh. Harus pengumpulan yang mulia. Oh, Itu di- terhadap dasar inisiatif sendiri yang mulia. Oh, di surat dakwaan ada kata menyuruh, saudara pasti tidak menyuruh, begitu ya. Oke, nanti saya sampaikan mengenai itu. Berikutnya, ada lagi nggak? Sebentar, ada lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Terdakwa 2? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Terdakwa 3? Tidak ada. Tidak ada. Terdakwa 4? Terdakwa 5? Tidak ada yang. Tidak ada ya. Oke, dikarenakan tidak ada keberatan terhadap surat dakwaan, maka kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Ya, agenda berikutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Sudah siap dengan bukti-buktinya penuntut umum? Terima kasih yang mulia majelis hakim. Hari ini kami sudah siap dengan alat bukti kami yang mulia. Namun hari ini kami hanya menghadirkan 3 orang saksi. Baik, untuk agenda keterangan saksi silakan para terdakwa berpindah ke posisi terdakwa di sini. Semua. Diketahui dalam dakwaan penuntut umum disebut para pelaku menyuruh Hendrikus dan Paskalis jalan berjongkok menuju rutan blok 1. Lalu terdakwa 1 Royji Saputra memerintahkan korban memperkenalkan diri kepada tahanan lain. Namun karena suara korban kurang lantang, Royji lantas melayangkan pukulan keras ke bagian perut Hendrikus dan Gelung. Royji lalu meminta keempat tahanan lain ambil jatah pukulan secara membabi buta. Bahkan korban ditendang para pelaku hingga menghantam tembok dan jatuh. Hendrikus yang kesakitan tak dipedulikan para pelaku. Alih-alih menolong, mereka justru menghukum korban dengan duduk sambil merentang kaki. Kemudian menginjak paha dan menendang bagian bokong korban hingga memar. Para pelaku yang sudah kesetanan tetap menganiaya korban meski Hendrikus dan Gelung berteriak minta ampun. Olahraga ala tahanan ini membuat Gelung jatuh siup karena pusing dan mata kabur. Sementara Hendrikus yang mengerang kesakitan tetap tak diberi ampun para geng rutan Polres Kubar ini. Tak ada satupun penghuni tahanan yang melerai. Ironinya, para petugas kepolisian yang berjaga di piket tak ada satupun yang mengetahui kejadian dalam rutan. Kedua korban lalu disuruh tidur dekat pintu kamar WC dengan menahan rasa sakit. Keesokan harinya Hendrikus mengeluh sakit dan meminta diobati.
Baru petugas menghubungi keluarga dan mendapat perawatan. Hendrikus akhirnya mendapat penangguhan penahanan untuk dirawat keluarga, lantaran korban mengeluh sakit bagian perut, paha, dan bokong akibat dipukul 5 terdakwa. Hendrikus Pratama akhirnya menghembuskan nafas terakhir tanggal 24 April 2022 di RSUD Harapan Insan Sendawar. Atas perbuatannya, para terdakwa kini terancam hukuman penjara 12 tahun. Andras Trisno, RRI Senawar melaporkan.